Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan mereview bagaimana cara memasang atau menambah Linux ya. Linux pada Windows. Jadi nanti di sini saya memakai Windows, nanti akan saya pasang juga Linux. Nah, bagaimana caranya? Nanti media yang kita gunakan adalah VirtualBox dan juga eh, Linux versi Ubuntu ya. Oke, untuk langkah pertama itu kita harus mendownload VirtualBox terlebih dahulu. Caranya kita ketik aja VirtualBox. Nah, ini ya, VirtualBox download. Nah, ini situs resminya. Aplikasi ini itu open source ya atau gratis. Nah, ini VirtualBox. Nah, ini ada versi untuk Windows, ya, untuk Linux, Solaris, ya macam-macam. Kita klik ini, dia langsung download ya. Kebetulan saya sudah mendownload. Ini saya cancel aja. Saya simpan di D. Nah, ini dia. Cara penginstalannya itu bisa dengan di double klik atau di klik kanan run administrator ini ya. Nah, nanti setelah muncul tampilan seperti ini, welcome to the Oracle Virtual Machine ya, VM itu Virtual Machine. Kita klik next. Di sini juga kita klik next. Di sini next, di sini yes, di sini install. Oke, tinggal menunggu ya. Nah, ini prosesnya tergantung dengan spesifikasi komputer kita ya. Kalau komputer kita prosesornya kencang itu cepat, tapi kalau prosesornya misalkan dual core atau Intel Pentium itu biasanya lumayan lama. Ini kebetulan saya menggunakan PC server sekolah. Ini speknya Core i5 ya, Gen 8, jadi agak lumayan kencang. Nah, ini kan udah selesai. Setelah ini udah finish. Nah, tanda dia udah selesai atau udah terinstall, terpasang, ini ada di sini ya. Tampilannya akan muncul di desktop seperti ini. Oke, setelah ini kita langsung jalankan aja, nggak usah dihilangkan centangnya. Kita klik finish. Nah, ini dia ya. Nah, ini aplikasi virtual machine-nya. Nah, setelah kita selesai menginstal VirtualBox ya, ini sudah selesai, kita harus menyeting dulu ya. Kita harus buat settingan agar kita nanti bisa menjalankan sistem operasi Ubuntu pada Windows 10 kita ya. Langkahnya pertama diklik icon baru. Nah, ini kita buat nama sesuai dengan keinginan. Misalkan saya ini buat OS Ubuntu ya. Nah, ini. Nah, di sini itu untuk dimana letak penyimpanannya ya. Dimana mau kita letak nanti. Kalau misalkan kita ingin menginstal ya. Tapi pada kesempatan kali ini saya hanya untuk mencoba aja dulu ya. Nggak menginstal karena cukup lama juga dalam penginstalannya. Oke, kita pilih foldernya. Ini tadi saya buat di D. Nah, ini dia. Ini folder yang baru saya buat tadi. Select folder. Setelah dipilih. Oke, ini untuk sistem operasinya kita pakai Linux karena Ubuntu ini merupakan varian dari Linux ya. Jadi kalau kita misalkan pasang Mac OS misalnya, nah berarti kita harus pilih yang Mac OS ya. Itu bawaan dari eh, Apple ya. Nah, untuk versinya kita sesuaikan dengan Windows yang kita menggunakan. Kalau misalkan kita menggunakan Windows 10 64 bit, berarti kita harus pakai yang 64 bit ini ya. Biar dia sama ya.
bitnya sama gitu. Berikutnya kita klik lanjut. Nah, ini boleh kita fullkan sampai dengan batas hijau ini ya. Ini minimal separuh dari RAM yang kita gunakan ya. Ini kebetulan saya menggunakan RAM 16 GB. Nah, ini udah 10 GB, udah lumayan. Kita pilih lanjut. Nah, di sini ada beberapa pilihan, kita random aja ya sesuai dengan standarnya. Sini kita klik buat. Nah, di sini juga kita biarkan saja, klik lanjut. Ini juga biarkan aja di lokasi secara dinamik. Nah, ini bisa kita tambahkan untuk penyimpanan. Nah, misalkan 14 GB kita buat. Oke. Nah, ini settingannya sudah selesai kita laksanakan. Berikutnya itu ada satu settingan lagi di pengaturan. Ini agar nanti bisa kita coba. Terus kita masuk ke penyimpanan ya, atau kalau di bahasa Inggrisnya storage ya. Nah, ini di yang pengendali ID atau hard disk ya. ID ini kalau nggak salah saya hard disk nih. Kita ambil di yang kosong. Nah ini kita cari ya di mana letak dari berkasnya ya. Nah, ini tadi kebetulan saya letakkan berkasnya di Ubuntu. Oh ya, tadi saya juga belum menjelaskan bagaimana cara download Ubuntu nih ya. Nanti saya jelaskan mungkin agak setelah ini ya. Kita klik Ubuntu, habis itu kita open. Nah, ini sudah masuk, berarti oke ya. Setelah itu kita klik oke. Nah, ini udah bisa kita jalankan. Kita coba aja ya. Coba mulai di sini. Kalau di yang masih bahasa Inggris itu start ya. Kebetulan udah saya rubah bahasa Indonesia. Kita klik mulai. Nah, kita tunggu aja ya. Ini lumayan agak lama nih kayaknya. Nah, kita tunggu aja. Kita di sini cuma untuk mencoba ya, jadi tidak perlu penginstalan. Tapi kalau memang kita pengen menjalankan Ubuntu atau menggunakan Ubuntu, ya diinstal aja. Kebetulan saya hanya untuk coba aja. Oke, ini bisa kita hilangkan aja, ini nggak masalah. Dihilangkan pesannya ya. Nah inilah tampilan starting dari Ubuntu ya. Nanti setelah ini ada muncul beberapa pilihan. Itu ada bahasa, ada itu menu try atau coba ya. Habis itu ada penginstalan atau pasang gitu ya. Nah, ini dia menunya. Nah, ini kalau bahasa Inggrisnya jadi ini ya. Try ini coba dulu ya. Kalau install ini ya kita pasang langsung di komputer kita. Saya akan coba mengganti pakai bahasa Indonesia biar lebih mudah dipahami oleh teman-teman. Nah, ini dia bahasa Indonesia. Nah, kita pengennya biar cepet. Kita coba dulu ya, sebelum kita pasang kita coba dulu. Kita klik, kita tunggu aja prosesnya. Mungkin sekitar 5 menit ya. Kalau coba ini nggak lama. Tapi kalau install ya itu lumayan lama. Paling enggak ada butuh waktu sekitar 30 menit ya. Lumayan lama. Oke, kita tunggu aja. Nah, ini dia tampilannya. Udah selesai ya. Ini udah selesai tampilan Ubuntu. Nah, ini menunya. Nah, klik. Nah, saya juga baru kali ini melihat Ubuntu ya. Karena sebelumnya belum pernah menggunakan karena nggak umum jadi nggak pernah mencoba. Nah, ini kali ini mungkin saya mau mencoba. Kita coba di kalkulator. Enaknya pakai Ubuntu ini ya. Dia bebas dari virus ya. Karena orang-orang para hacker itu atau hacker apa cracker ya. Nah, mereka itu buat virusnya itu hanya khusus Windows, Mac OS ya. Lebih banyak isi ke Windows ya. Kalau ke Linux ini jarang, malah bisa dibilang nggak ada yang buat virus untuk Ubuntu.
Jadi sangat aman sekali kalau kita pakai Ubuntu. Kita coba. Nah, ini ya. Ini udah seperti menggunakan Linux kita ya. Nah, cuma karena belum diinstal jadi belum bisa saya perbesar ini. Ini kalau diperbesar, nah diperbesar tetap kecil deh ya, nggak mau besar. Nah, inilah cara pemasangan Ubuntu pada Windows ya. Jadi kita bisa sebelum kita melakukan penginstalan kita bisa mencobanya terlebih dahulu. Nah, inilah keunggulan dari aplikasi VirtualBox Machine ini ya. Jadi kita bisa memasang eh, dua Windows pada satu PC. Nah, mungkin itu aja review saya. Oh, tadi saya belum ini ya. Cara downloadnya ya. Cara download Ubuntu. Jadi ini kalau udah selesai, ini kita tinggal shutdown aja ya. Kita klik berkas, tutup ya. Nah, ini kita matikan mesin. Ini kalau bahasa Inggrisnya shutdown nih. Karena bahasa Indonesia jadi tulisannya jadi matikan mesin. Nah, ini. Oke. Nah, tadi yang belum itu cara downloadnya ya. Cara download Ubuntu-nya cukup mudah. Kita buka aja di sini ya. Kita ketik download Ubuntu ya. Ini Ubuntu. Ini yang terbaru udah 20.04 nih ya. Saya tadi menggunakan 18.04 versinya. Ini kita coba buka ini. Nah, ini dia web resmi Ubuntu. Oke. Nah, ini ya. Ini tinggal download. Oh, ada lagi yang terbaru nih. 21.0. Nah, di sini setelah muncul di sini tinggal kita klik download ya. Nanti akan dapat softwarenya. Itu softwarenya sekitar saya download kemarin sekitar hampir 1 giga ya. Yang versi 18.0 ya. Jadi di sebelum kita misalkan ingin menginstal sistem operasi baru atau misalkan kita dari Windows 7 pengen ke Windows 10 tapi kita belum tahu gimana cara penggunaannya ya kan. Nah, lebih baiknya kita coba dulu menggunakan media VirtualBox Machine ini. Nah, di sini kita nanti bakalan nampak bagaimana menunya ya, bagaimana tampilannya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih kepada rekan-rekan semua, terutama kepada dosen pembimbing saya, Bapak Abdi. Selama pertemuan, alhamdulillah ilmunya sangat bermanfaat sekali bagi saya pribadi. Terima kasih banyak. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.